belajar yang buffing antar VLAN, belajar upload terang, membuat tower 3 terang pada AS, dan teori dynamic tracking protokol dan seterusnya. Nah, yang pertama itu adalah VLAN. Itu VLAN ini adalah virtual outlook area network, teknologi jaringan yang memungkinkan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah dan independen. Dengan jaringan VLAN ini dapat mengisolasi antara jaringan dan memungkinkan untuk memisahkan traffic jaringan antara departemen atau grup yang berbeda. Nah, VLAN ini juga meningkatkan keamanan dan dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses antara VLAN yang berbeda. Dan ini juga mengatur jaringan dengan lebih baik, memungkinkan untuk mengatur jaringan dengan lebih baik dan memisahkan perangkat yang berbeda ke dalam VLAN yang berbeda. Nah, VLAN ini bekerja dengan cara memberikan tag pada paket data yang dikirimkan melalui jaringan hingga switch dapat membedakan antara VLAN yang berbeda. Berikutnya adalah jadi kita langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan siapkan 6 PC dan 1 switch. Bisa tekan nama, kita tinggal pencet CTRL kemudian klik laptopnya, maka akan memberikan seperti ini tanpa bolak-balik lagi pencet. Nah, sudah kita susun. Kemudian kita switch. Sekarang ini kita sambung seperti tadi biar tidak bolak-balik, tekan kontrol kemudian klik kabelnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan beri kotakan untuk memisahkan kedua VLAN ini. Nah, yang di sebelah sini akan saya beri VLAN 10 dan yang di sini VLAN 20. Ini di sini VLAN 20. Saya akan berikan IP 12.10.0/24. Nah, punya di sini 192.20.0/24. Nah, ini dan langsung saja kita konfigurasikan mulai dari versi 0 untuk yang bagian sini 10. Itu artinya di sini 1 ya, 10.1. Kemudian sebenarnya udah benar, kemudian kita habis hidupkan. Isi 2 sekian. Kemudian untuk bagian sini yaitu download yang 1. Oke, ini download stick 2.
20.3 seperti ini. Masuk ke konfigurasi global. Pertama kita buat dulu. Terus data yang aktif, namun interface-nya belum masuk. Coba masukkan. Saya langsung saja masukkan semuanya sekaligus dari interface 1, 02 sampai 03. Terus sampai 3 ini. Supaya kita switch port akses. Kemudian ada switch port S910. Show front brief. Nah, sudah aktif dan interface-nya juga sudah masuk. Sekarang tinggal kita ini. Sekarang kita membuat VLAN 20. Itu market. Ini jika ingin memasukkannya, masuk mengaktifkan ini secara satu-satu, maka harus masuk interface-nya terlebih dulu. Ini saya akan masuk sekaligus karena ini interface-nya banyak. S range FA04 sampai 06 berarti 6 seperti ini. Kita sudah switch port mode switch port the test trial switch port akses VLAN 20. Oke, kita bisa lagi daftar. Nah, ini juga sudah terdaftar. Kita langsung coba mengirimkan paket. Kita masuk ke simulation dan kita coba dari PC1 ke PC2. Nah, kita lihat. Nah, ini dikirimkan ke switch dan ini akan dikirim, paketnya akan dikirim ke yang terhubung dengan VLAN 10 saja, yang dianggap VLAN 10. Dan yang ini walaupun sudah terhubung ke sini tapi tidak terkirim ke sini karena ini adalah VLAN 20. Kita coba lihat. Nah, hanya dikirim yang berhubungan dengan VLAN 10 karena PC3, 4, dan 5 ini, dan 20 jadinya tidak dikirim ke sini.
Ya sudah, kita telah untuk konfigurasi VLAN. Untuk ruangan yang kedua, VLAN kedua ini kita juga konfigurasikan VLAN seperti ruangan satu. Nah, kita mulai. Pertama-tama ini adalah ruangan satu. Kita anggap saja ini ruangan satu ya. Ini. Dan kita buat ruangan dua. Pertama kita butuh 6 PC juga. Nah, ini sudah kita switch ruangan switch. Nah, dan tinggal kita sambungkan kabelnya. Buat saja terus seperti ini. Ini adalah ruangan kedua. Kita tutupi. Ya, kurang satu lagi. Kita sambungkan dari switch di ruangan satu, switch di ruangan dua. Nah, seperti ini. Dan kita akan konfigurasikan juga yang di ruangan dua ini juga sama seperti ruangan satu. Yang sebelah sini VLAN 10, yang sini VLAN 20. Untuk IP nya juga sama. Pada VLAN 10 akan menggunakan 10, pada VLAN 20 akan menggunakan yang IP nya. Kalau sudah dikonfigurasikan, berarti ini tinggal lanjutkan saja. Ini berarti 1.9.12.4. Kita copy aja untuk mempercepat proses. Nah, kemudian PC 8. Oke, lanjut pada PC 10, 11, dan 12. Ini menggunakan VLAN 20, makanya IP nya juga 20. Ini politik 6. Ini seperti saja. Fokuskan topologinya. Kita catat di sini. Yang ini film 10. Dan yang ini film 20. Dan politik 0. 20.0.
ruangan 2 kita coba tulis ya, kita bingung. Ini ruangan 2. Ini saja untuk persiapan topologi ruangan 2. Ini adalah belajar terang. Untuk konfigurasi terang ini mudah, langsung saja masuk Cisco. Nah, pertama kita konfigurasikan dulu VLAN-nya, VLAN 10 dan 20 di sini di ruangan 2. Masuk ke sini. Ini. Kemudian kita masukkan interface-nya. Nah, untuk VLAN 10 ini interface-nya sama seperti ini. Kita F01, 2, dan 3. Kita langsung masukkan saja sekaligus interface length 1 sampai 3. Nah, kemudian kita switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10. Jadi kita coba show and brief. Nah, VLAN 10 sudah aktif dan interface-nya juga sudah masuk. Sekarang tinggal kita buat VLAN 20 nya dengan nama marketing. Tadi sampai 6. Dan yes. Switch port access VLAN 20. Nah, ini juga sudah masuk. Sekarang tinggal kita konfigurasikan untuk mode terangnya. Nah, untuk konfigurasi terang ini kita masuk ke switch di ruangan 1 terlebih dahulu. Nah, ini kita coba masuk ke interface 7, yang dimana ini adalah interface switch. Bentar. 7. Nah, sini bisa kita konfigurasikan switch port terang. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, dan kita coba show. Ini kita gunakan perintah do show interface.
ini sudah masuk, yang ini sudah aktif. Sekarang tinggal kita konfigurasikan yang dapat switch di ruangan 2. Pertama kita masuk ke interface F07. Switch port. Oke, ini ternyata juga sudah selesai. Jadi tidak terkonfigurasi untuk terang. Berikutnya kita mencoba ping antar film. Jadi di sini kita mencoba mengirim surat dari VLAN 10 ruangan 1 ke VLAN 10 di ruangan 2. Tentu saja kita masuk ke simulation. Kemudian misalnya dari kita mengirim surat di sini dari PC 0 ke PC 7. Nah, ini ARP. Oke, proses domain. Nah, sini yang menerima PC tujuannya ini tujuannya yang PC 7. Kembali ke PC 0. Oke, berhasil. Sekarang dari VLAN 20 di ruangan 1 ke VLAN di ruangan 2. Kita coba misalnya dari PC 3 ke nah, ini dari PC 4 PC 11. Kita lihat. Nah, oke, sudah mulai berjalan. Ini juga berhasil. Oke, ini juga berhasil. Kita hanya itu saja. Berikutnya adalah belajar lawat terang. Ini offline allowed on terang. Nah, plan ini plan yang bisa dilewati, yaitu karena default jadi 1 sampai 1005, artinya semua plan bisa dilewati. Nah, plan allowed and active in management domain ini hasilnya adalah plan saja yang sudah coba plan saja yang sudah mencoba untuk melewati terang. Nah, di sini ada 1, 10, dan 20. Jadi kita akan langsung saja konfigurasi terang, konfigurasi allowed terang.
Kemudian kita coba lihat interface terang. Oke, sekarang yang desainnya plan 10 dan 20. Kita coba ukuran 1:4. Oke, terus ini saya salah ya, harusnya plan 10. Ini terdapat di ruangan ketiga dengan konfigurasi, dan konfigurasinya semuanya sama di ruangan 1 dan 2. Saja kita mulai. Ruangan 2 ke switch ruangan 3. Oke, udah, tinggal kita tandai saja.
switch di ruangan 2. S08 S terang. Ini sudah ada 08, kemudian switch di ruangan 3 kita konfigurasikan juga sama. Kita coba langsung, kita masuk ke interface 07. Ya bisa, itu adalah untuk topologi ruangan ketiga. Kita melakukan ranking pada multi layer switch. Kita butuh switch seperti yang ini. Nah, yang ini kita switch yang di ruangan 2 ini kita konfigurasikan di masuk ke interface 08. Oke, berhasil. Kita lihat show S. Nah, ini sudah ada 2. Nah, berikutnya kita konfigurasi di MLS terangnya. Kecil I. Kita masuk ke interface A01. Kita masuk ke interface A01 langsung di mode RAM, tapi kita betulkan encapsulation ceritanya, yaitu switch port encapsulation selection dot dot one queue. Nah, seperti ini. Nah, sini dot one queue ini ketika switch yang beda vendor, atau misalnya Cisco dengan selain Cisco itu bertemu, pakainya .iq. Nah, switch ini support .iq dan .1q dan juga ESL. Jadinya switch ini bingung mau menggunakan yang mana. Dan sini saya akan menggunakan .1q. Nggak seperti ketika Cisco bertemu Cisco otomatis langsung menggunakan ESL. Kalau yang ini harus ditentukan dulu encapsulationnya berapa, mau yang apa. Nah, di sini .1q centang ini harusnya seperti ini.
Nah, oke. Baru kemudian boleh tulis switch port mode terang. Nah, ini maaf, salah tulis lagi switch. Nah, kurang H. Oke, berhasil. Jadi ini adalah konfigurasi untuk mode terang di MLS atau multilayer switch. Yang berikutnya adalah teori dynamic trunking protokol. Ini adalah protokol yang digunakan untuk mengkonfigurasi trunking secara dinamis antara dua switch. Nah, dynamic trunking protokol ini memungkinkan switch untuk mengatur trunking secara otomatis dan mengatur mode trunking. Nah, mode dynamic trunking protokol ini ada 4. Yang pertama ada auto, untuk memungkinkan switch membentuk terang. Beberapa lain juga dalam mode auto. Nah, yang kedua desirable, memungkinkan switch untuk membentuk terang secara aktif dan mengirimkan permintaan terang ke barang lain. Dan juga ada mode on, memaksa switch untuk membentuk terang tanpa negosiasi dengan barang lain. Dan kemudian mode off, untuk nonaktifkan trunking pada port. Dynamic trunking protokol ini umumnya digunakan pada switch Cisco dan merupakan bagian dari teknologi trunking plan. Itu adalah teori dari dynamic trunking protokol atau DTP. Saja dua switch. Dan itu hubungan dengan kabel. Jadi ya, kita coba yang ini untuk mempercepat prosesnya. Oke, sudah hijau. Kita coba masuk ke sini. Make upload static access. Jadi di sini konfigurasi pada switch 4 ini dynamic, begitu juga dengan switch 5. Nah, dynamic dan dynamic itu hasilnya yaitu static access. Di sini kita akan saya konfigurasikan menjadi desirable. Pertama kita konfigurasikan mulai dari switch 5 terlebih dahulu menjadi desirable. Kemudian config ke interface satu di sini. Kemudian kita support ke make desirable. Ini kira-kira to show nol cepat. Ini sudah mulai terang. Sekarang tinggal kita konfigurasinya agar tempat ini terang semuanya. Ininya maksudnya. Masuk
mode konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke interface F1 switch port mode terang. Nah, oke, sudah hasil. Kita coba lihat show interface atau switch port. Oke, ini sudah berubah menjadi terang. Nah, selanjutnya adalah tagged dan untagged. Nah, tagged untagged ini adalah konsep yang digunakan dalam plan untuk mengidentifikasi paket data yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, tagged ini adalah paket data yang dikirimkan dengan tag plan yang spesifik dan juga digunakan untuk mengidentifikasi plan yang terkait dengan paket data. Tagged ini juga digunakan pada terang port untuk membedakan antara plan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada untagged, paket data yang dikirimkan tanpa tag plan dan juga digunakan pada port untuk meringankan paket data ke perangkat yang tidak mendukung flight tagging. Nah, dalam jaringan plan ini paket data yang dikirimkan melalui terang port yang diberi tag plan untuk membedakan antara plan yang berbeda. Sedangkan pada akses port, paket data yang dikirimkan biasanya tidak diberi tag plan atau untagged. Itu adalah konsep tagged dan untagged. Konsep native plan. Nah, native plan ini adalah plan yang digunakan sebagai default untuk traffic yang tidak diberi tag plan atau untagged pada terang port. Nah, pada terang port ini paket data yang tidak diberi tag plan akan dianggap sebagai bagian dari native plan. Nah, native plan ini digunakan sebagai plan default untuk traffic yang tidak diberi tag plan. Nah, fungsi native plan ini ada dua. Pertama, mengatur traffic untagged. Nah, native plan mengatur traffic yang tidak diberi tag plan pada terang port. Dan yang kedua adalah menghindari konflik plan. Native plan membantu menghindari konflik dengan memastikan bahwa traffic untagged diarahkan ke plan yang tepat. Jadi itu adalah konsep native plan. Dan yang terakhir adalah konfigurasi native plan. Nah, saja mulai. Nah, kita akan konfigurasikan pada di ruangan 2 dan juga ruangan ketiga. Langsung saja mulai di ruangan kedua terlebih dahulu. Masuk ke ini kita masuk ke interface F1 terhubung switch di ruang 3. Ini kurang lebih ini harusnya. Kemudian kita switch port. Kan bukan flan 20 sebagai targetnya. Ya sudah. Satu show surface terang. Sudah berubah untuk native flannya sudah 20. Nah, kemudian pada switch di ruangan 3 versinya. Ini ini kita masuk ke switch port interface dulu harusnya. Interface FA07. Switch
Word normatif negatif kan 20 ini to show interface terang. Nah ini juga sudah berubah. Sekarang kita akan kembalikan seperti semula, kembalikan seperti semula. Kita masuk ke switch ini yang di ruang 3. Kita masuk yang terhubung dengan switch 3. Nah kita mulai masuk ke interface channel 7 yang terhubung ke switch ruang 2 07. Nah kemudian switch port 1. Huruf kelebihan huruf ini kepada show sudah kembali seperti semula. Sekarang tinggal switch yang ada di ruang 2. Masuk ke interface F08. Ini juga sudah kembali normal. Oke saja video ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.